Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel saya Roda Kicau. Oke, pada kesempatan kali ini saya lagi mengatasi atau merawat burung terucukan yang kemarin saya beli, karena kondisinya sekarang masih sedikit stres. Yang pertama, biasanya itu burung stres akan mengalami perubahan yang semulanya jinak kemudian tiba-tiba berubah menjadi liar. Nah, seperti itu ya. Terus yang kedua, biasanya burung yang semula mau makan fur sekarang mendadak menolak makan fur, guys. Itu juga ciri-ciri burung terucukan yang sedang stres. Atau bisa juga burung yang semula rajin berbunyi atau gacor tiba-tiba langsung berubah menjadi pendiam atau macet bunyi, guys. Itu juga bisa termasuk ciri-ciri burung stres. Atau burung mulai sering mengembangkan bulu-bulunya atau mengembung walaupun dia aktif bergerak dan masih mau makan. Itu termasuk stres juga. Nah, jadi kalian penting untuk mengetahui kenapa ada perubahan dalam burung terucukan saya ini. Maksudnya seperti itu, guys. Jika kalian paham, maka kalian tidak akan susah atau sulit untuk mengatasinya. Karena sudah tahu bahwa burung terucukan yang kita miliki ini termasuk burung yang sedang stres. Nah, melihat ciri-ciri burung yang sedang stres pasti akan membuat kalian semakin penasaran dengan apa yang menyebabkan burung bisa menjadi stres, padahal rawatan atau tempat gantung sehari-hari itu sama. Saya akan menyebutkan satu persatu kenapa burung terucukan itu menjadi stres. Itu pasti ada penyebab, guys. Oke, langsung saja. Ini adalah beberapa penyebab burung terucukan yang berubah menjadi stres. Oke, yang pertama, biasanya burung akan merasa terganggu oleh kehadiran hewan peliharaan lain. Misalnya kalian menambah koleksi burung yang lebih gacor dari sebelumnya. Nah, itu biasanya akan membuat si burung terucukan itu terganggu, sehingga akan menyebabkan burung terucukan itu stres karena kalah gacor dari yang sekarang. Nah, seperti itu, guys. Terus terkadang sangkar baru juga berpengaruh dan membuat burung justru kurang nyaman, hingga akhirnya burung akan menjadi stres. Nah, biasanya kenapa burung itu disangkar yang seadanya saja, gacornya itu luar biasa ya. Setelah kita ganti sangkar atau kita beli burung terucukan itu, setelah nyampe di rumah dengan sangkar yang baru malah tidak mau bunyi. Nah, itu bisa saja karena hal yang baru dan menyebabkan burung terucukan itu mengalami stres. Terus selanjutnya, ini yang banyak kita alami dan yang banyak juga belum paham ya, guys. Pergantian tenggeran atau tangkringan itu terhadap sangkar burung itu dapat membuat burung tidak nyaman. Nah, lebih baik kalian tetap menggunakan tenggeran yang lama. Jadi ketika kita ingin mengganti tenggeran atau model tenggeran yang pas dengan kita, kok malah burung terucukan ini tambah tidak mau bunyi, bahkan tidak mau bunyi sama sekali. Nah, itu bisa jadi penyebab burung terucukan mengalami stres sehingga tidak mau bunyi lagi. Nah, seperti itu, asal kalian tahu. Terus burung bisa stres karena terkena asap atau polusi udara. Itu bisa juga. Nah, biasanya
Kalau di pedesaan itu kan ada yang banyak membakar sampah itu ya guys ya, sehingga akan menimbulkan asap yang mengenai burung. Nah, ketika itu jarang mengetahui bahwa asap itu akan membuat si burung terucukan menjadi ketakutan. Bahkan asapnya itu terhirup sehingga burung terucukan itu akan mengalami stres. Nah, itu juga bisa jadi penyebab mengapa burung terucukan itu menjadi stres. Terus selanjutnya adalah sangkar burung ya, sangkar burung yang baru dicet atau dipelitur itu dapat membuat juga burung stres. Sebaiknya sangkar disiram air dan diangin-anginkan agar bau cat dan pelitur itu hilang. Misalnya ketika kita baru mau mengganti sangkar atau sangkar yang lama kita cat dengan warna baru, ternyata sebelum cat itu kering kita sudah masukkan, atau bau dari cat tersebut masih belum hilang, kita langsung masukkan burung terucukan ke dalam sangkar. Nah, itu biasanya akan menyebabkan burung menjadi stres karena dia tidak terbiasa, dia akan merasa terganggu guys. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya biasanya burung sering digantung di pinggir jalan yang dilalui oleh kendaraan bermotor ya guys, di dekat lokasi pembuangan sampah atau pabrik serta orang-orang yang sedang merokok. Nah, biasanya ini burung terucukan yang jarang digantung tempat ramai, sehingga ketika ada keramaian begitu ramai, si burung terucukan ini akan menjadi stres. Itu bisa saja menjadi penyebab burung terucukan menjadi stres. Atau bisa juga ada suara yang keras dari binatang atau petasan atau peralatan mesin juga ya. Itu dapat membuat kaget dan akhirnya burung tersebut menjadi stres. Nah, jika ada suara ribut atau suara petasan, alangkah baiknya kalian taruh atau gantung di tempat yang tenang agar si burung terucukan ini tidak menjadi stres berat guys. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya yang membuat atau menyebabkan burung terucukan stres itu adalah pergantian pakan yang dianggapnya tidak terlalu enak, juga bisa membuatnya stres. Contohnya kita ingin mengganti fur dengan merek lain, padahal dengan fur yang lama dia sudah nyaman atau sudah menjadi pakan wajib atau pokok ya. Sehingga ketika kita ganti dengan pakan yang baru akan membuat burung terucukan ini tidak merasa nyaman. Dia merasa terpaksa memakan fur yang ada di dalam sangkar padahal dia tidak mau. Itu bisa juga menyebabkan burung terucukan menjadi stres. Nah, seperti itu. Yang banyak kita alami adalah biasanya burung yang masih liar atau burung tangkapan hutan yang belum jinak. Itu biasanya rata-rata memang menyebabkan burung stres. Jadi alangkah baiknya kita gantung atau taruh di ruangan yang sangat tenang. Jangan langsung kita taruh atau gantung di tempat yang ramai, agar si burung terucukan ini tidak menjadi stres parah guys. Nah, cara mengatasinya seperti itu. Sebenarnya yang menyebabkan burung terucukan itu menjadi stres itu kalau kita rinci satu persatu memang banyak guys. Tapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita memahami karakter si burung terucukan itu dan tahu perubahan ketika ada sesuatu yang baru. Jadi kita harus paham agar kita tidak kaget ketika burung terucukan kita itu berubah, entah dari kicau atau tingkah lakunya guys. Nah, seperti itu. Seperti contoh burung terucukan saya ini. Jadi saya memang 1 hari, 2 hari sampai 3 hari ini jarang
menggandeng dengan burung terucukan lain. Jadi saya gantung di tempat lain, di tempat tenang, agar dia beradaptasi dengan baik dulu. Dan terbukti sekarang sudah mulai nguklik ya, meskipun tidak seaktif pertama, karena mungkin di sini dia menggunakan sakar baru, terus suasana baru juga. Jadi hal-hal di sini baru, entah dari tangkringan ya, entah dari pakan. Di sini di setting dari nol lagi guys, sehingga burung terucukan ini masih kondisi stres meskipun tidak parah. Nah seperti itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai beradaptasi dengan baik. Nah seperti itu. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Semoga ada tips-tips yang bermanfaat, atau video ini semoga bisa menjadi inspirasi bagi kalian. Oke, saya mohon maaf jika ada kesalahan sebesar-besarnya, dan akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ropelmania.